Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa atim wa karrim ala hadha nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma habina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah masjid Nurul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam dan ihsan. Pada khusus masih walafiat, Allah beri kita kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir bersama-sama di Masjid Nurul Amin yang mulia ini. Kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita isi kajian-kajian memperdalam ilmu kita tentang ayat Al-Quran Karim dalam rangka untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan, Allah kabulkan semuanya dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang sholih dan sholihat, dan semuanya nanti menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada ayat yang ke-95 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتدرك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Fawajada 'abdan, maka keduanya Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu cucunya Nabi Yusuf. Keduanya menemukan seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah telah berikan rahmat kepadanya dan Allah ajarkan kepadanya ilmu langsung dari Allah. Ya. Di sini ulama mengambil kesimpulan tafsir bahwa ilmu itu ada dua, ilmu laduni, ilmu muktasab. Ilmu ladun itu ilmu yang langsung dari Allah. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalnya, dengan perbuatannya, kalimatnya, dan sebagai tingkah kelakuannya, selalu mendekat kepada Allah, Allah bukakan ilmu langsung dari Allah. Itu kalau dulu mungkin dapat mukjizat, kalau itu seorang nabi. Kalau seorang yang dekat dengan Allah, wali, namanya dapat karomah. Ya, dapat karomah dari Allah, dibukakan ilmu. Dapat, kalau kita mungkin dapat ilham, Allah beri ilham. Asal nggak tahu begitu kelihatan, tahu. Begitu. Karomah.
Orang yang dapat ilmu laduni ini adalah orang yang dekat kepada Allah, yang dekat kepada Allah. Mungkin wali min auliyaillah, atau kalau dulu nabi dan anbiya, kalau sekarang sudah tidak ada nabi lagi. Yang ada waliyun min auliyail min auliyail. Ini menandakan bahwa Nabi Khadir itu adalah dapat ilmu langsung dari Allah. Qala lahu Musa. Musa ketika itu Nabi Khidir, ya, di dalam riwayat itu langsung Musa menyalami, Assalamualaikum. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam ya Nabiyyun min Bani Israel. Tahu dia. Dijawab, Waalaikumsalam wahai Nabi dari Bani Israel. Ini menandakan bahwa Khidir itu juga seorang Nabi. Tahu? Min aina alamaka, dari mana kamu tahu? Alamanya Allah yang telah mengajari aku. Memberitahu engkau adalah Nabiun min Bani Israel. Jadi ilmu dari Allah. Ya, ada yang beritahu, belum ada dulu WA-WA-an, ya kan? Belum ada yang Mesir. Begitu Nabi Musa datang menyalami, langsung tahu. Itulah namanya ilmu laduni dari Allah langsung. Kalau kita itu ilmu kasab, ilmu yang kita cari dengan cara belajar, mempelajari, memahami, terus dapat ilmu. Itu ilmu muktasab. Ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah. Ketika orang dekat dengan Allah, dapat ilmu langsung. Makanya kita lihat orang-orang yang dekat kepada Allah itu, ya, dia dapat ilmu yang kita tidak, ya, kayaknya nggak belajar, tapi dia begitu mengetahui ilmu ini. Namanya ilmu laduni. Kemudian ketika Nabi Musa kemudian setelah menyalaminya, Musa dengan tawaduknya, mengatakan, hal attabi'uka ala tu'alimani mimma ulimta rusda. Bolehkah aku ikut denganmu wahai Nabi Khidir, supaya engkau mengajariku sebagian dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu? Bukan semuanya, enggak. Mimma, supaya engkau mengajariku mimma ulimta, dari sebagian ilmu yang Allah berikan kepada kamu. Tawadhu Nabi Musa sebagai orang yang mau belajar, begitu. Makanya dulu Imam Malik, ya, radhiyallahu anhu, imam yang kedua Abu Hanifah, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ketika khalifah datang, dia minta Imam Malik untuk datang ke rumah mengajarkan ilmu. Tapi Imam Malik mengatakan begini, al-ilmu yuqta wa la ya'ti. Ilmu itu dicari, bukan dia yang mencarinya. Artinya begini, kalau anakmu mau belajar, datang ke sini, bukan saya datang ke sana, begitu. Dan merangka memuliakan ilmu. Sampai begitu Imam Malik. Al-ilmu yuqta wa la ya'ti. Ilmu itu dicari, didatangi, bukan datang. Jadi kalau anak kamu wahai khalifah ingin belajar, silakan datang ke halakoh ilmunya di Masjid An-Nabawi. Maksudnya orang yang belajar itu merendah begitu, Nabi Musa saja, Nabiun min Anbiya'illah, yang langsung Allah berikan, ya, Allah fahamkan kalamullah al-azali.
langsung Allah berkata langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Kalimullah, orang yang diajak bicara dengan langsung, begitu tawaduknya dengan Nabi Khidir mengatakan, bolehkah aku ikut kepadamu wahai Nabi Khidir supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Kemudian Nabi Khidir menjawab, "Qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra." Kamu wahai Nabi Musa, kalau ikut denganku, kamu nanti tidak bisa sabar. Tidak bisa sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma tuhibbu khubra? Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu nanti yang aku lakukan yang kamu tidak tahu sebabnya apa aku melakukan itu? Iya. Kamu akan mendapatkan peristiwa-peristiwa yang kamu anggap aneh, yang nggak tahu kamu sebabnya, ya. Kamu nggak akan sabar. Sudah diduga oleh Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa dengan tawaduknya mengatakan, qala satajuduni insyaallah sabiru wala asiraka amru. Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Khidir, insyaallah kamu dapati aku orang yang sabar. Ditaklukkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, ya, jadi begitu. Orang itu yang paling bagus itu kalau kita akan melakukan sesuatu, berjanji sesuatu, itu didului dengan insyaallah, insyaallah. Wala takuna syai'in dafa'ata ghada ila insyaallah. Ya. Janganlah kamu wahai Muhammad, ya, mengatakan menjadi sesuatu yang akan datang kecuali kamu gandengan dengan insya Allah. Sebab segala sesuatu itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, apapun kita usaha, apapun kita melakukan sesuatu, itu nggak akan bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Kita berjanji besok akan ketemu di sini. Kalau Allah nggak menghendaki, kita nggak akan bisa ketemu. Makanya segala sesuatu dihubungkan kepada Allah, insya Allah. Rasulullah ketika itu ditanya oleh orang Quraisy, ditanya tentang apa? Ditanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya tentang apa? Zulkarnain. Tapi Rasulullah sudah tunggu besok saya jawab tanpa insya Allah. Akhirnya apa? Wahyu nggak turun sampai 20 hari nggak turun. Rasulullah sampai sedih banget. Kemudian dia turun ayat, wala taqulanna lisan ini falan wala taqulanna lisan ini fa'ilum dzalika ghadda illa yasha Allah. Wahai Muhammad, janganlah kamu sekali melakukan, saya akan melakukan itu besok kecuali dengan apa? Dengan kehendak Allah. Rasul aja ditegur, itu termasuk teguran. Jadi kita pun demikian. Kalau kita berjanji sesuatu, gandeng, ya insya Allah besok saya datang. Ya insya Allah kita akan ketemu. Begitu. Harus ada insya Allah, sebab tidak akan bisa terjadi apapun yang kita inginkan tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Nabi Musa demikian, satajiduni insyaallahu sabira. Wahai Nabi Khidir, insyaallah kamu dapati aku orang yang selalu sabar. Wala asilaka amra, dan aku tidak akan mendurkai perintahmu. Aku nurut. Ini betapa tawaduknya. Aku nanti nurut, nggak akan menentang perintahmu, nggak akan meninggalkan perintahmu. Ini seorang murid itu begitu dengan gurunya, tawaduknya.
tawaduknya. Maka dikatakan al-adabu qoblal ilmi, adab itu dulu sebelum ilmu. Orang kalau punya ilmu tinggi nggak punya adab, nggak punya tata krama, itu suka sombong. Tapi ketika adab dulu, baru ilmu, baru. Jadi dia bisa tawaduk. Dan suatu riwayat yang di itu siapa, Abdul Qadir Jailani, ya. Lupa siapa, kalau nggak salah Abdul Qadir Jailani atau Al-Junaidi. Itu muridnya banyak, dan muridnya itu selalu ta'adduban dengan gurunya. Ini setiap gurunya selesai makan itu sisanya tuh dimakan oleh muridnya. Anggap itu suatu keberkahan. Dan syekh itu juga setiap makan nggak dihabisin, tahu ini nanti akan diteruskan murid-muridnya. Begitu salah seorang wali murid tahu bahwa kok anak saya di rumah aja makannya ini kok dikasih sisa, katanya, dikasih sisa gurunya. Dia merasa terhina ini wali muridnya. Ya, wali murid seorang anak itu merasa terhina. Akhirnya diajak pulang. Dia bilang, "Wahai Syekh, saya mendatangkan anak saya belajar kepada Syekh itu untuk diberi pelajaran. Kok suruh makan sisa begini?" Katanya. Ya udah, dia ambil anaknya. Sampai di rumah ditanya, semuanya bisa. Ditanya ini, ya kok pada alim sekali anak saya. Wah, berarti saya telah bersuudzon kepada Syekh. Akhirnya diajak kembali menghadap Syekh. Kata Syekh, sudah itu cukup ilmu anakmu. Sudah, diteruskan. Nggak usah balik lagi. Ya, merasa ini sudah itu cukup ilmu anakmu. Jadi begitu tawaduknya, Nabi Musa mengatakan, wala silaka amro, saya dan tidak akan saya mendurhakai, menentang kepada perintahmu. Saya akan nurut tunduk. Seorang murid itu ibaratnya kayak gelas yang kosong, ya. Ketika dia dengan sopan tenang diisi air dari karena lupa, bukan karena dia lupa janjinya. Annahu lama saida. Tapi ketika melihat sesuatu yang di luar kebiasaan itu, Nabi Musa sebetulnya tidak mau berkeyakinan, Nabi Musa ini telah melakukan. Tapi itu sudah suatu kesalahan, maka Nabi Khidir mengingatkan, alam akul innaka akhirnya apa? Akhirnya terus keduanya berjalan lagi. Sudah dimaafkan kesalahan pertama. Ya, kesalahan satu, berjalan lagi, artinya dalam cerita itu mereka sudah sampai pada tujuan, ya, selamat sampai pada tujuan, main dengan kawan-kawannya. Tapi apa? Nabi Khidir langsung megang itu anak yang masih zakiyatan bihuri nafsi. Wahai Nabi Khidir, engkau kenapa kamu bunuh seorang ini? Dengan Allah katakan di ini, qala alam aqul laka innaka lam tastadir.
Alam aqul laka innaka la tastati'a maya sabra. Ayo kita terus berlanjut. Ya, aku mengikuti kamu. Tapi kalau nanti dah wahai Nabi Khidir, ya, kalau nanti kok ayo kita terus lagi perjalanan kita. Kalau nanti kok aku bertanya lagi, ya, udahlah. Cukup kamu nggak usah ngajarin aku, nggak usah ngawalin aku lagi. Jadi disinilah nanti akan terus ada kisah-kisah selanjutnya, ya. Mungkin dari jamaah ada yang ingin memperjelaskan. Allah banyak umatnya. Ya. Ada satu nabi biasa. Ya. Kenapa dia biasa berbunuh nabi biasa yang tidak ada umatnya? Iya. Nah itu pertama. Sudah tuh kenapa sifat manusia ini cuma ini rapikan karena tadi engkau tak nak makan sesuatu yang tidak masuk akalnya ini. Jadi itu bagaimana kita nanti disolusi bisa menjadi seorang yang dijamin masuk surga setelah bertobat. Mungkin orang kali pertanyaan saya tolong dijelaskan kita nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ilmunya adalah ilmu-ilmu syariat. Perintah Allah sesuatu yang sepertinya zahirnya. Dan Nabi Musa ingin belajar. Kenapa? Sebagai banyak karangannya. Begitu dia masuk ke majelis ta'lim, begitu tawaduknya. Untuk meningkatkan ilmu itu tidak biasa. Dengan siapa aja. Mungkin dia dari sisi ini tinggi, tapi sisi yang lain bukan. Dari sisi syariat, Nabi Musa tinggi ilmunya, tapi terus meningkat ilmu, tidak pernah berhenti. Ya. Adapun peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang ya udah bulan depan dah, artinya begitu. Ya, itulah diantaranya pokoknya. Dimakan apa? Rasul, Nabi dan Rasul nggak punya umat, tapi dibelajar. Karena apa? Karena Allah itu memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, tidak hanya melihat umatnya. Tapi kalau Nabi enggak, dia enggak wajib menyampaikan, gitu. Dia diangkat jadi Nabi. Ya. Maka ada Nabi dan Rasul. Ya. Nabi plus Rasul, ada yang Nabi saja. Kalau Nabi saja itu dia tidak wajib menyampaikan kepada semuanya begitu, ya, kepada masyarakatnya. Tapi dia seorang Nabi. Kalau Rasul, dia ada kewajiban menyampaikan kepada umat. Ya, tidak harus begitu gitu ya. Semua adalah saja orang yang bukan pemimpin lebih tinggi ilmunya. Ya, karena